kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang punya standar, punya ukuran tersendiri yang namanya kebahagiaan dalam kehidupannya. Seseorang merasa bahagia ketika ia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat pada waktunya. Orang lain mungkin punya standar tersendiri. Ada pencapaian-pencapaian dalam kehidupan yang begitu maksimal, yang membuat ia mengalami kebahagiaan. Misalnya saja, orang yang mungkin setelah sekian lama berada dalam kelemahan-kelemahan secara fisik, oleh karena pemulihan yang ia alami, ia merasakan bahagia. Pada sisi lain, seseorang mengatakan ia begitu berbahagia oleh karena usaha atau bisnis yang ia geluti mencapai kemajuan atau perkembangan yang luar biasa. Masih banyak lagi tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk, meski belum ada jaminan esok bahwa apakah mereka masih mendapatkan makanan yang layak untuk itu. Bahagia memang bukan hanya milik sebagian orang. Kebahagiaan itu ada di mana-mana dan juga dapat dimiliki oleh semua orang. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lantas bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Kita begitu banyak menemukan cara, metode, strategi untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Sekali lagi pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang penuh untuk tujuan yang besar dan positif, maka tentunya kebahagiaan akan selalu mengalir dan menjadi bagian kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus sedang dihimpit oleh keadaan, ia disiksa, ia dipenjara, ia ditolak oleh banyak orang. Namun saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, justru berisikan banyak motivasi, berita gembira, sukacita dan inspirasi bagi setiap orang yang membacanya. Rasul Paulus merasakan kebahagiaan meskipun keadaan di sekelilingnya bisa membuatnya tidak bahagia, namun ia memilih untuk bahagia. Seperti dalam bacaan firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ia tulis di situ ketika ia berada di penjara. Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita." Apa yang membuat Paulus mampu menyatakan rasa syukur dan sukacita? Yang mana kedua hal ini adalah unsur yang begitu penting di dalam orang menikmati yang namanya kebahagiaan. Jawaban untuk pertanyaan ini kita peroleh dalam surat yang sama yang ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam pasal 3 ayat 8. Pengenalan akan Kristus. Paulus menegaskan, pengenalan akan Kristus menjadi sesuatu yang paling penting, yang paling prinsip dalam kehidupan Paulus. Sehingga ia menganggap bahwa apa yang selama ini menjadi kebanggaan, prestise, kesuksesan, pencapaian dalam kehidupannya, ternyata tidak ada apa-apanya ketika ia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pilihan Paulus jelas, saudara-saudaraku yang kekasih.
yakni Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebahagiaan Paulus itu jelas oleh karena Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagia atau tidaknya kehidupan saudara dan saya tidak ditentukan oleh seberapa kayanya kita, seberapa pandainya kita, dan sesukses apa kehidupan yang kita jalani selama ini. Ini masalah pilihan ternyata. Pilihan utama dalam kehidupan kita itu siapa? Kalau pilihan kita adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya, maka pilihan itu tepat. Kita meyakini sumber kebahagiaan yang hakiki hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita tetap berkomitmen untuk menjadikan Kristus sebagai penolong, sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Ia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, ketika Kristus sungguh-sungguh memerintah dalam hidup kita, maka Tuhan akan tambahkan untuk mencukupi kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati kami semua, ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam pergumulan, Tuhan hiburkan dan kuatkan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.